Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zaitun, Jumat 7 Juni 2019, pukul 12:45. Di sini masih bersama dengan Daosen Bidara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat. Kita telah meninggalkan Ramadan dan masuk ke Syawal. Sunnah, tradisi yang dibawa oleh Sahib Syariah Kanjeng Nabi Muhammad, setiap ba'da Id kita dianjurkan menambah saum 6 hari. Maknanya sejak hari kemarin, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Di daerah-daerah, biasanya di Pulau Jawa bagian timur, bagian tengah, dan mungkin sedikit di bagian barat, itu setelah 6 hari saum Syawal itu dirayakan, namanya Hari Raya Ketupat. Mungkin itu yang kemudian simbol Hari Raya Ketupat, Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Fitri itu ketupat. Sebab baru belakangan simbol Idul Fitri itu kupat, cangkang ketupat. Padahal banyak yang merayakannya dengan cangkang lontong.
Saya kalau dikirim dari sahabat-sahabat itu jarang yang mengirim ketupat, ngirimnya lontong. Berarti simbol lontong nggak dipakai, mungkin kurang seni gitu. Simbol ketupat ngambil daripada 6 hari setelah Syawal, Saum, baru masak ketupat. Kalau di sebelah timur dan sebelah tengah Jawa itu kalau lebaran ketupat ramai sekali atau sangat ramai. Binatang-binatang yang mampu memberikan atau mampu jadi sahabat untuk bekerja itu diberi kalung ketupat. Karena dulu alat transportasi yang cukup gagah itu adalah gerobak dikasih ketupat, sapinya dikasih ketupat, kudanya dikalung ketupat, kerbaunya dikalung ketupat. Dari mana itu ceritanya? Ya dari yang membuat cerita. Tapi itu sudah kaprah. Oke, itu namanya budaya. Perlu dimodernkan ya. Kalau dimodernkan nggak ketemu kupat nanti, nggak ketemu lontong. Ya sudah, yang tradisional, yang kontemporer atau modern gabungkan saja secara adil dan manusiawi. Jangan ada yang dicela. Wah itu budaya bid'ah, nggak ada yang bid'ah. Silakan. Yang kedua, saya karena tidak mengikuti berita televisi dari sejak Syawal sampai hari ini, Idul Fitri sampai hari ini, baru baca Quran tadi, terkejut. Bangsa Indonesia punya simbol, khususnya Muslim. Simbol kebesaran bangsa Muslim di Indonesia itu adalah Masjid Istiqlal. Itu masjid negara. Dan buktinya ada imam besarnya diangkat oleh negara. Mungkin juga diberi gaji. Orangnya mumpuni. Ya, tingkat pendidikannya mumpuni, sangat mumpuni. Seorang profesor, seorang doktor, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang menjadi keterkejutan saya, simbol negara, simbol Muslim terbesar di dunia, yang menjadi imam dan khatib Idul Fitri itu adalah aktor. Pernah menjabat menteri, kemudian terlibat aktivitas korupsi. Yang dikorup adalah dana abadi umat, ditetapkan hukuman, kalau tidak salah saya ingat 5 tahun. 5 tahun. Kemudian seperti direhabilitasi jadi imam, jadi khatib. Itu yang terkejut. Di mana dasar negara diletakkan, kemanusiaan yang adil. Adilkah itu? Dan beradabkah itu?
Semestinya tatkala seseorang Indonesia yang percaya pada dasar negara yang 5 yang sering dikumandangkan Pancasila itu, silakan Pak jadi khotib. Maaf, nanti saya ini menjadi contoh. Kalau saya khotib dan imam diikuti orang yang bersih-bersih. Saya sudah pernah kena vonis korupsi, dihukum 5 tahun oleh negara. Saya nggak pantas, mestinya begitu. Nah kok ini yang nyuruh dan yang disuruh kok podo mawon nih, lupa semua. Sedangkan KPK mempunyai prinsip, orang yang sudah dihukum oleh putusan mahkamah yang diselenggarakan oleh KPK itu dihukum seberat-beratnya agar kapok. Malah ada bahasa dimiskinkan. Miskin itu bukan karena miskin harta, miskin harga diri. Yang paling susah itu miskin harga diri. Saya sampai bertanya, gimana ya antara semboyan menerapkan Pancasila, antara semboyan orang korupsi harus diberi hukuman seberat-beratnya supaya apa, jerak. Lah kok ini jadi imam masjid besar di Indonesia, masjid negara. Waduh, untung kepala saya ini keras. Saya ini termasuk keras kepala. Jadi gini-gini kan, nggak apa-apa, untung. Jadi saudara-saudara, KPK menginginkan seperti itu, terus masjid menginginkan seperti itu. Kan kita dianjurkan, didiklah umat ini baik di tempat pendidikan, baik di tempat sosial yang ramai-ramai, baik di tempat peribadatan, didiklah supaya menjauhi korupsi. Nah kok yang imam dan yang khotib bau tembelak itu? Kalau korupsi itu baunya tembelak, bau tembelak. Lah kok dikongkon jadi imam wong sak donya Islam Indonesia. Terus yang di belakangnya itu loh kok mau? Nah kan mestinya usul ke imam masjid besar itu, imam besar. Pak imam besar, jenengan saja bodoh profesor kok. Jenengan ya profesor toh, sampean juga doktor toh, sampean malah punya bisnis imam besar. Belakangnya, wah, mungkin unek-unek. Habis korupsi kok jadi imam. Andainya tidak di medan masjid, la masjidun usisa ala taqwa, takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Fihi rijalun yuhibbun ayyatatahharu, isinya manusia-manusia bersih. Satu, kalau bisa ya bersih dari korupsi. Oh kan semua orang tidak begitu. Yang sudah kena itu loh, enggak, jangan dipakai. Disuruh makmum saja supaya pinter. Disampaikan di sini, di masjid, didengar oleh semua. Sampaikan. Ini adalah suara masjid kehidupan, al-hayat. Makmumnya menginginkan, wahai masjid besar Indonesia, milik kita bersama, yang selektif memilih imam dan memilih khotib,
Imam besar, tampillah di hari-hari besar. Kalau hari kecil saja ya nggak usah imam besar. Di hari besar imamnya bukan imam besar, bagaimana? Imam besar Masjid Istiqlal ada Profesor Doktor. Siapa itu? Nazaruddin Umar. Profesor Doktor Nazaruddin Umar. Kawan saya itu. Di UIN Jakarta. Nah ini saudara-saudara, ternyata menyontohkan kehidupan Pancasila yang benar itu sesungguhnya tidak sulit, tapi sulit kalau seperti di Masjid Istiqlal itu. Lah kalau tidak bisa memberi contoh yang baik, lah ya mbok jangan dijadikan contoh. Person yang sudah pernah kena urusan yang paling dibenci di negara kita ini. Ngasih contoh belum, bukan tidak ya, belum. Menampilkan orang yang henteu dicontohin, tidak bisa menjadi contoh, khususnya di bidang korupsi. Tadi Umi bilang, nanti jangan disampaikan di masjid ya. Emang kenapa? Nanti ditangkap. Kan yang aneh-aneh nanti ditangkap. Lah, nangkap memang gampang, besar dan tinggi mau ditangkap. Ayam baru bisa ditangkap. Oh tidak, ini rintihan warga negara yang ingin negara ini bagus. Kalau tidak ada contoh yang bagus, jangan ditampilkan contoh yang sudah bau tembelek. Malah kata orang Jawa Timur itu bukan tembelek saja, ada lagi tembelek keklek. Oh sudah diampuni, ampunan itu Allah yang Maha Tahu. Tapi itu catatan sejarah. KPK kalau sudah menghukum orang karena korupsi tidak mau memberikan remisi. Oh bagus. Jadi kalau kena hukuman 20 tahun, ya 20 tahun dijalani. Itu kalau dari KPK ya. Kemarin rampok yang tidak ditangkap KPK dihukum hukuman yang wajar, remisi, kena 20 tahun, dijalani paling banyak 10 tahun. Orang membunuh, dihukum seumur hidup, remisi, ya sudah, seumur hidup itu kan hukum mati, pulang. Itu saking serius KPK menangani persoalan korupsi. Kok cepat amat mendapatkan? Kalau sudah keluar KPK-nya ngotot seperti begitu, di luarnya direhabilitasi. Mimbar Jumat ini tempat untuk kebaikan. Kalau yang bau tembelak sunat ini namanya direhabilitir secara praktis walaupun tidak tertulis. Jangan-jangan KPK-nya juga ikut sholat di belakangnya. Kan di Jakarta toh. Nah, nanti coba saya tanya, Pak pimpinan KPK sholat Idul Fitri di mana? Nah beginilah yang namanya paradoks di dalam menjalankan dasar negara. Kemarin Idul Fitri
Saya menyampaikan jangan menjadi nenek-nenek yang menenun, cabut lagi. Kapan berapa beresnya? Tenunan, cabut lagi, tenunan diudar lagi. Kira beresna. Mual beres-beres umur hidup. Tung nak. Nah, banyak yang nggak mengerti mereka ya. Ujungnya nanti karena nggak beres-beres, benangnya jadi benang layangan ya, jadi benang tenunan. Aduh layangan. Nah ini saja saudara-saudara. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Daoseun bidara.